Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Nah, gitu dong yang semangat. Adik-adik, kira-kira di sini udah pada tahu kakak belum ya? Kalau ada yang belum tahu, kenalin, nama kakak Kak Deta. Oh iya, di sini kakak nggak sendirian nih. Kakak bawa temen banyak banget. Yuk kita mau kenalin dulu ya. Yang pertama, Kak Alma. Hai. Yang kedua, Kak Paska. Hai. Yang ketiga, Kak Matius. Nah, teman-teman, kira-kira ini kan kita di rumah aja nih ya. Kira-kira pada ngapain aja nih? Jangan-jangan pada main game seharian? Atau malah nonton TV seharian? Hayo, pada ngaku. Adik-adik, kalau dapat tugas dari guru, kira-kira pada ngerjain nggak? Ayo, dikerjain kan pastinya. Nah, kalau jadi anak Kristus, itu harus mengerjakan tugas dari guru. Biar apa? Biar pinter, biar baik, biar bijaksana. Oh iya adik-adik, kira-kira di sini siapa ya yang sudah siap buat sekolah minggu? Coba kakak mau tes nih ya. Kalau kakak tanya, siapa yang siap buat sekolah minggu? Katakan, uye. Uye. Sekali lagi, siapa yang siap buat sekolah minggu? Katakan, uye. Uye. Nah, gitu, semangat. Oh ya, sebelum kita lebih dalam untuk sekolah minggu, kita akan mengangkat satu pujian, Bapakku Datang Padamu. Sambil sikap berdoa ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Tapi kakak mau tahu nih, kira-kira sikap doa itu gimana ya? Coba lipat tangan, tutup mata, kepalanya ditundukkan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi kami, biar kuat kuasa-Mu melindungi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami itu Tuhan. Ya Tuhan,
Inilah seru doa kami. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Pada lemes semua. Shalom. Shalom. Wah, ini pada belum makan ya kelihatannya. Ini masih pada lemes-lemes semua nih. Nggak kelihatan semangatnya. Coba kakak mau lihat. Kira-kira yang siap sekolah minggu, angkat tangannya, oke? Siapa yang siap sekolah minggu? Angkat tangannya. Ini kurang tinggi. Siapa yang sekolah minggu? Angkat tangannya. Wah. Ya, kita mau mengangkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Sambil tepuk tangan ya. Adik-adik berdiri yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kira-kira adik-adik udah pada sumuk belum nih? Udah pada panas? Ketoknya belum ya? Ketoknya belum panas nih ya. Nah, adik-adik, kita mau ngajain papah kita, mamah kita, Pak De, Bude, Tante, Nenek, Kakek, semuanya yang ada di rumah buat senam nih. Nah, kira-kira kita mau nyanyi apa nih ya buat senam-senam gini nih? Biar semangat, biar keringetan lagi. Kita mau mengangkat satu pujian, tanganku ke depan. Depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kok masih pada lemes toh? Pada belum keringetan nih? Gimana? Aku udah keringetan nih, udah sumuk banget. Masa adik-adik belum keringetan? Kita mulai lagi ya. Ya Mas. Sambil tepuk tangan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Dah capek nih, dah keringetan, dah sumuk banget. Kira-kira di sini siapa ya yang udah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Coba kakak mau tahu nih,
Kalau kakak tanya, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Katakan, aku. Oke? Siapa yang siap buat mendengarkan firman Tuhan? Aku. Kurang semangat. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Aku. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Nah, kira-kira caranya gimana ya? Lipat tangan, tutup mata, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pak Wawan Tuhan yang akan memberikan firman-Mu ini. Biarlah setiap kami mengerti apa yang Engkau katakan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku banyak sekali dosa dan kesalahan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan itu Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Seperti yang kakak bilang tadi dalam doa, kan yang bawain firman itu Pak Wawan ya. Tapi dari tadi kakak tuh cari-cari, Pak Wawan tuh enggak ada. Coba yuk kita mau panggil dulu. Pak Wawan. Pak Wawan. Enggak kelihatan nih. Pak Wawan. Pak Wawan. Halo. Wah, ternyata Halo. di sini Pak Wawan. Selamat pagi Mas Matius, selamat pagi Mbak Alma, Selamat pagi. selamat pagi Mbak Selamat pagi. Deta, selamat pagi Mbak Pasca. Pasca. Ayo duduk. Sorry. Selamat pagi anak-anak semua, selamat pagi adik-adik. Maaf ya tadi Pak Wawan kerukupan ini, pakai masker. Ya, jadi kalau anak-anak pergi keluar rumah harus selalu pakai masker. Ya, sebentar, ini maskernya Pak Wawan simpan dulu. Ya, disimpan dulu. Selain pakai masker, kalian juga tetap harus perhatikan selalu rajin cuci tangan ya. Setiap apapun selesai beraktivitas cuci tangan ya, supaya kita semua terhindar dari namanya apa itu? Yang sekarang lagi populer itu apa? Apa Mbak tahu, Mbak? Virus corona. Virus corona. Baik. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kita pagi hari ini akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu di mana ya nyarinya ya? Saya kok enggak tahu ini. Tolong dibantu dong, Mbak. Kisah Para Rasul itu di mana ya? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru ya? Perjanjian baru. Oh, Perjanjian Baru. Aduh, Pak Wawan ingat itu kayaknya ada lagunya deh. Ya, kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru itu ada lagunya seperti apa ya, Mbak ya? Ayo bantu Pak Wawan yuk, juga membantu adik-adik semua yang ada di rumah untuk mencari Kisah Para Rasul. Ya, yuk. Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sudah komplit. Wah, iya, terima kasih ya Mbak ya. Silahkan duduk lagi. Terima kasih. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Ya, firman Tuhan pagi hari ini kita akan bersama baca dan belajar dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 55 sampai 60. Adik-adik sudah siap? Sudah ketemu? Ya, Pak Wawan akan bacakan ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit,
lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama meneladani seorang tokoh di dalam Alkitab, ya, yang bernama siapa tadi namanya? Stefanus. Ya, Stefanus. Siapa itu Stefanus? Ya, Stefanus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus, ya, murid seperti kita ini, orang percaya pada awal-awal setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, dia adalah muridnya para rasul, ya, hidup pada zaman awal-awal kekristenan dulu. Nah, dia itu adalah orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan iman dan Roh Kudus. Makanya si Stefanus itu dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu untuk mengemban tugas. Ada beberapa orang, salah satunya adalah Stefanus yang mengemban tugas untuk mengawasi bantuan kepada janda-janda miskin pada saat itu, ya. Berarti Stefanus itu karena dia mengawasi, tentunya dia orangnya pasti jujur itu, ya. Pasti orangnya jujur, ya. Nah, karena dia jujur, tentunya banyak orang-orang pada waktu itu juga yang pasti tidak suka kepada si Stefanus, sehingga khususnya orang-orang dari golongan Yahudi itu tidak suka, ya, pemuka-pemuka agama itu tidak suka kepada Stefanus, sehingga mereka melemparkan saksi dusta, atau sekarang istilahnya itu yang populer hoax, ya, hoax, untuk menyerang si Stefanus itu, ya, dengan berbagai macam cara Stefanus itu dijatuhkan, ya. Dia dibawa ke pengadilan Mahkamah Agama, sehingga si Stefanus pun akhirnya melakukan pembelaan. Di dalam pembelaan itu si Stefanus di akhirnya bahkan menegur kepada para pemimpin-pemimpin agama dan juga orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada dia itu, bahwasanya mengatakan bahwa sejak dari dahulu, sejak dari zamannya nabi-nabi, sejak zamannya Musa sampai raja-raja dan seterusnya, orang Yahudi itu seringkali malah mereka itu yang tidak taat kepada Tuhan, sekalipun Tuhan selalu dan terus mengasihinya. Nah, karena ditegur itu mereka pun akhirnya marah, ya, marah dan bahkan sampai menghukum Stefanus, sampai Stefanus pun meninggal dunia tadi, ya. Nah, adik-adik, dari tokoh Stefanus ini kita bersama belajar, ya. Meskipun di dalam penganiayaan itu si Stefanus itu tetap setia kepada Tuhan, bahkan dia terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kebesaran Tuhan, beriman kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan yang sungguh ajaib, di saat-saat terakhirnya dia mau meninggal itu, dia bahkan mengampuni orang-orang yang menyakitinya itu. Nah, adik-adik, kalian tahu enggak kenapa Stefanus bisa berani seperti itu? Ya, dia sudah sudah difitnah, diberitakan hoax, disiksa, bahkan sampai akhirnya dia meninggal. Si Stefanus tetap
setia, tetap kekeh, dia tetap imannya kuat kepada Tuhan. Karena apa? Karena tentunya si Stefanus itu punya iman yang kuat. Si Stefanus percaya kepada Tuhan bahwasanya ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang merasa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Dia meyakini itu bahwasanya si Stefanus itu yakin dan percaya akan kuasa Tuhan sehingga dia tetap setia di dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh Kudus kepada Tuhan sampai dia meninggal tadi. Nah, itu tadi contoh yang diteladankan oleh Stefanus kepada kita saat ini. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini yang hidup di zaman tahun 2020 saat ini? Nah, adik-adik, sama seperti dengan Stefanus, ya, sama seperti Stefanus. Kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, sudah menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Roh Kudus yang sama diterima oleh Stefanus pada waktu itu adalah Roh Kudus yang sama kita terima saat ini. Ya, apa yang bisa kita lakukan meneladani oleh Stefanus tadi? Adik-adik, tentunya yang pertama kita adalah mengucap syukur, ya, ucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, sudah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Nah, yang kedua, sama seperti Stefanus juga, kita semua saat ini, adik-adik, anak-anak, melakukan karya sama seperti Stefanus, setia kepada Tuhan. Apa yang bisa dilakukan? Nah, Pak Wawan jadi ingat saat-saat ini kalian semua tentunya dari sekolah atau dari tempat di rumah kalian masing-masing tentunya mendapatkan tugas untuk berbuat baik, melakukan kebaikan. Nah, ada misalnya mengasihi orang tua, ya, mengasihi orang tua, kakak, adik, teman, ya, apalagi misalnya mengalah pada adiknya, ya. Terus contohnya lagi apa? Membantu ibu memasak, ya, sering Pak Wan tuh lihat ada yang lagi memasak di foto, lagi berkebun di foto, menyapu di foto. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh perilaku atau kebaikan-kebaikan yang harus selalu kita lakukan untuk melatih kita bisa terus berbuat baik. Terus apalagi contohnya mau berbagi kepada teman-teman, kepada saudara, ya toh, suka menolong. Terus dan tidak lupa adalah apa? Memaafkan, suka memaafkan. Itu adalah contoh yang sungguh luar biasa, memaafkan, ya. Ada temennya yang apa namanya, Mbak, Mas, ada temennya yang lagi nakal kepada kita, tidak langsung kita membalas kenakalan, tapi kita memaafkan, memberi teladan untuk tidak nakal kepada teman-temannya. Nah, itu adalah contoh kebaikan yang harus terus kita lakukan. Nah, perilaku-perilaku kecil seperti itu adalah atau harus selalu kita lakukan dengan setia. Ya, setia, dilatih terus. Hari ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, oh sudah melakukan ini, difoto, dikirimkan ke Bu Guru atau Pak Guru, tapi itu dilatih terus-menerus. Setia, kita setia melakukan itu kepada teman, kepada orang tua, kepada sesama. Tentunya itu nanti yang akan melatih kita untuk bisa berkarya seperti yang Stefanus lakukan sampai mati, setia kepada Tuhan, karena itu adalah wujud dari ucap syukur kita karena Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, menganugerahkan Roh Kudus kepada kita penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama memperhatikan ayat nas
Kita dari Roma pasalnya 12 ayat yang 1. Ini adalah sebagai panggilan kita untuk selalu berkarya memuliakan nama Tuhan. Ya, itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk adik-adik saja, tapi semua orang Kristen punya panggilan yang sama sesuai dengan ayat nas kita pada pagi hari ini. Pak Wawan akan bacakan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh bersama kami belajar. Kami meneladani Stefanus yang demikian setia kepada Tuhan, melakukan karya-karya yang mulia untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajarkan kami, berkati kami untuk boleh kami meneladani Stefanus, anak murid-Mu ini ya Tuhan, supaya kami pun boleh memuliakan nama Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kami. Sebagai ucap syukur kami, karena Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu memberkati kami, menganugerahkan kami keselamatan, memberikan kami Roh Kudus yang menuntun hidup kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk kondisi di sekitar kami yang saat ini sedang kondisi luar biasa karena pandemi virus corona menyebabkan kami anak-anak-Mu tidak bisa beraktivitas dengan normal. Kami tidak bisa bersekolah, bahkan kami tidak bisa bersekolah minggu bersama-sama dengan kami. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menuntun kami semua terhindar dari sakit penyakit ini dan segera menghilangkan sakit penyakit ini dari sekitar kami sehingga kami pun boleh bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kami di kesempatan yang akan datang. Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada siang hari ini. Kami mohon terus penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Deta, waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Adik-adik, kita mau mengucapkan terima kasih sama Pak Wawan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Oh iya adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita akan mengangkat satu pujian Anak Monyet. Sambil tepuk tangan ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekolah minggu hari ini sudah selesai adik-adik. Stay at home ya adik-adik. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker ya adik-adik kalau keluar. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang tangan namanya kuda, panjang hidup
sabar itu anak Tuhan.